Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala, la ya'dhumu dhanbu an indaka 'azumatan tasudduka an husni dhunni billahi ta'ala. La ya'dhumu adh-dhanbu indaka 'azumatan tasudduka an husni dhunni billahi ta'ala. Aja sampai dosa-dosa sampeyan yang dianggap besar, dosa gede sampeyan, jare Syekh Bata'illah. Yang namanya manusia kan pasti punya salah, ya kan? Tidak ada manusia yang suci, tidak ada yang manusia yang lepas dari yang namanya keluputan, kesalahan, dosa-dosa, pasti ada, ya kan? Yang namanya manusia, karena al-insanu mahalul khoto' wa nisyan, bahwa manusia itu dicetak nang Gusti Allah pasti duwe khilaf, pasti duwe salah, ya kan begitu? Kena salah ya manusia, ya kan? Tidak ada kesalahan apapun meskipun secuil seuprit, sekecil apapun, berarti dia adalah malaikat, ya kan? Tempatnya salah manusia, ya kan? Yang tidak pernah berbuat salah ya malaikat, ya kan? Bakat tempatnya salah baik itu namanya syaitan. Begitu logikanya, ya kan? Tapi berbalik arah ketika manusia derajatnya sudah mencapai tingkatan ke atas, ya kan? Derajatnya sudah derajat kewalian yang sudah mencapai ke sana, maka malaikat derajatnya akan dikalahkan oleh manusia. Itu begitu persoalan, ya kan? Mangson ge, katakanlah derajatnya sudah tinggi, ya contoh, dia akan bisa mengalahkan derajatnya malaikat. Kok begitu? Karena bahkan manusia sih dihadapkan dengan yang namanya pertarungan hidup, ya boleh, ya kan? Ya kan? Godaan dunia, godaan perempuan, godaan banyak sekali, godaan-godaan itu digaweni pangeran, iya, iya kan? Digaweni pangeran. Ibaratnya sampeyan ini adalah kesebelasan. Menang dianggap hebat yang namanya timnas Indonesia kalau lawannya itu adalah dianggap hebat lagi, lawannya berat. Ketika menang ya hebat, ya kan? Pak Edin dodok ning diskotik, anak bocah wadon enya enyo dibuka, iya boleh, udile kedeleng, pupunya kedeleng, ora iya ora mbuh, hebat. Contoh, iya boleh. Iya beli, tapi mangrus ndeleng polibal bae sumpama mencilak bae terlena, tidak hebat. Contoh itu, iya, iya kan begitu. Itu kan seni saja. Contoh, iya kan begitu. Jadi orang hebat itu, ya setelah Anda sudah melakukan diuji. Kalau Anda belum diuji, belum hebat, ya kan? Siapa yang namanya orang hebat, orang kuat? Dia ketika sudah berhadapan dengan yang namanya ujian, ya kan? Idin ngelotok, apa yang dinamakan sabar, begini. Contoh, apa yang dinamakan syukur, begini. Ketika dia belum diuji, belum dikatakan orang yang bersabar, ya kan begitu? Belum dikatakan orang yang bersabar. Jadi orang yang dinamakan orang kuat itu setelah diuji, ya kan? Bagaimana rumah tanggamu? Apakah kuat atau tidak? Sakinah tidak, mawaddah tidak, warohmah tidak, setelah diuji, ya kan? Itu baru kuat. Jadi dunia ini Pak, itu tempatnya ujian.
tempatnya diuji dengan cobaan. Seorang petani dicoba dengan katakanlah ya kan, lahannya yang kena tikus bagaimana hatinya, kan begitu. Seorang pejabat diuji dengan jabatannya, seorang kiai diuji dengan katakanlah jabatan kiainya, kan begitu, semuanya diuji. Ya kan? Lo kenapa Gusti Allah gawe ujian? Karena ingin mengangkat derajatmu, bukan merendahkanmu, ingin mengangkat derajatmu kepada yang lebih tinggi. Bukan untuk merendahkanmu, tapi ingin mengangkat derajatmu yang lebih tinggi. Bakal lulus, beli lulus ya belajar. Ya kan begitu, beli lulus maning ya terus belajar. Ya bagian ngendog dia. Iya kan begitu. Ya, pengen sampean sumpama tidak ada ujian. Kalau Anda di dunia pengen tidak ada ujian, pengen tidak berhadapan dengan ada masalah, ya wis, Anda tidak layak untuk hidup di dunia. Anda dihadirkan di dunia ini karena Anda sudah tekan kontrak dengan Tuhanmu waktu di alam ruh, waktu di alam rahim. Tanya Pak Edi, kamu mau hidup? Ya. Mau hidup di dunia? Iya. Di dunia itu dia diterangkan oleh Allah dulu. Begini, kamu akan menemui sakitnya begini. Kamu tidak akan mengalami tidak punya uang. Kamu akan diuji begini dan lain sebagainya. Mau kamu, mau dicatat. Datanya sudah ada semua kamu. Ya kan, Mang Idi, kamu nanti hidup di dunia begini, terkena penyakit ini, kamu akan nikah dengan ini, cerai lagi dengan nikah ini, ada semua. Kamu rekamannya ada di DNA kamu. Jadi data sampeyan kula men ditulis ning buku, pirang-pirang buku, catat semuanya. Di mana catatannya? Disimpan pada diri kamu. Ada, memorinya ada. Cuma orang kelingan orang. Iya limang wion. Iya Mang Turna. Iya Mang Turna, kamu mau hidup tapi pai umur sekian mau. Iya beli. Mau. Kalau penyakit mengkenen mau. Ada catatannya semua. Catatan itu disimpan di memori Anda. Simpan. Maka ada istilah yang namanya DNA. Itu tidak bisa dibohongi. DNA kamu tuh. Mang Ruski ngaku sumpama anaknya Presiden Jokowi gampang dites DNA. Contoh, gitu lu anak Presiden Jokowi gampang tes DNA dulu. Ya. Umpamane. Ya Mang Rus, umpamane. Andai kata seperti itu, ya, dan yakin Anda itu hidup itu karena Anda kuat, menghadapi ujian ini. Sebenarnya begitu, ya kan? Dan begitu. Aslinya hidup itu kuat. Jadi para sedulur ingkang kula hormati, tidak ada manusia yang tidak lepas namanya dari dosa. Tidak ada, pasti dia punya kekhilapan karena dicetaknya seperti itu. Al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan, bahwa panggonane luput, bahwa panggonane salah, bahwa panggonane katakanlah dosa adanya di manusia. Itu dulu. Cetakannya mengkonon, dicetak mengkonon sampean. Pengen orang salah ya dari malaikat itu kupa bakon sujud be siapa kelempengan malaikat. Tidak ada pertarungan hidup. Ya, dia tidak pernah merasakan bagaimana katakanlah perempuan cantik laka malaikat. Tapi bakal malik weru manusia. Iya kan? Gusti Allah gawe nafsu ning sampeyan. Ya kan? Ada rasa nafsunya. Kan begitu, pertarungan dengan nafsu yang ada di diri kamu. Nafsu itu ada rajanya, ada ratunya, ada pasukannya. Blok, nempel di Mang Sadi. Setelah digawe nafsu, ditempelakan di Mang Sadi, Gusti Allah gawe setan, goda ning sampeyan.
penuh dengan pertarungan. Diri sampean lu penuh dengan pertarungan. Iya kan begitu. Ya. Di dunia ini, di dunia itu seperti itu. Makanya kata Syekh Bota'illah, membimbing ning diri kita para sedulur. Orang yang pernah melakukan kesalahan dosa-dosa besar, kalau kita simpulkan aja cilik hati, lamun bahasa kene, jangan berkecil hati. Ya, berkecil hati ribe. Gusti Allah iku Ghaffar, Maha ngampura atas dosa-dosa besarmu. Ya, Ghaffar, Maha ngampura atas dosa-dosa besarmu. Kelinganan mono. Lamun Gusti Allah iku katakan manusia kula kasing salah, kabeh bener kabeh. Gusti Allah ki Maha Ghaffar ora payu, pateni kabeh sampean. Kon gawe salah dikit. Paham? Maksudnya apa? Gusti Allah nyiptakan ning sampeyan gawe kesalahan itu tujuannya kamu supaya merasa bersalah. Merasa bersalah. Merasa rendah diri. Iya, awas Anda orang yang taat. Mangson sembah jamaah wakil wirid wakil istighosah wakil contoh sodako wis blek-blekan. Iya, sombong mah wakil segala-gala diwakil. Dia di hatinya diuji dengan rasa ujub. Aku yang paling hebat, aku yang paling mulia, aku yang paling katakanlah derajatnya yang lebih tinggi di hadapan Allah. Itulah yang namanya dosa yang paling besar itu. Lebih rendah daripada orang yang katakanlah dia pemabuk, peminum, penjudi, tapi di hatinya merasa bersalah. Dia katakanlah lebih derajatnya di hadapan Allah lebih tinggi daripada ahli ibadah yang ujub. Persoalannya itu. Kenapa? Dia merasa hebat, tapi pendosa yang merasa bersalah, itulah yang di hadapan Allah yang tinggi derajatnya. Paham. Jadi ketika ada yang katakanlah seorang pelacur yang bertobat dituntun mangson mene adus siapa? Diadus, dibimbing adus tobat ya. Kan begitu? Iya kan? Iya kan? Seorang katakanlah pembunuh, ya kan? Apa istilah garong gedean? Apa istilah gento yang katakanlah pertamu contoh nih mang turun nabi kita salah garongkin dia pengen bertobat ya dibimbing adus tobat ya kan perdobatannya katakanlah dia benar atau tidak sih bari jalan ya kan begitu ya artinya apa Pak? Jangan berkecil hati itu. Aja sampai kesalahan-kesalahan kita ini, kasampeyan iki katakanlah suudon maring Gusti Allah. Ya kan? Prasangka buruk maring pangeran. Ya kan? Paham maksud saya? Dupe dia katakanlah banyak dosanya. Dia merasa katakanlah tidak berhak, ya kan, percuma kita sembahyang Gusti Allah kemasan terima karena dosa-dosa gede, katakanlah dia tidak pernah sholat, percuma kita wirid karena kita merasa dia tidak pernah wirid, jangan pernah begitu. Kalau Anda sudah di hati Anda berpikiran, di hati Anda merasakan, di ada Anda terbersih seperti itu, setan sing menang. Paham? Dosa yang kamu lakukan, ayo ketika sampean mau belajar katakanlah wirid, ya udah istighosah baik. Ingat bahwa Gusti Allah itu Maha Ngampura. Itu begitu, Pak. Ya kan? Iya. Di hatinya ya Allah. Kayak kan begitu.
Ampuni atas kesalahan-kesalahan seorang, katakanlah orang tua, so nakal-nakale malik lagi cilike, baliknya wong tua diterima beli, diterima. Iya kan? Maka sejatinya tobat itu adalah kembali kepada Tuhanmu. Balik maning, ibaratnya bocah-bocah anak, ya kan, anak kecil. Apa seorang anak yang nakal ketika pulang ya diterima, paham kan? Ya begitu tuh ya. Jadi maksudnya kita berbuat salah, ketika berbuat dosa, ketika kita melakukan sebuah katakanlah dosa besar, jangan berkecil hati bahwa Gusti Allah itu maha ngampura, nyaluka maaf. Itu ya kan ya, nyaluka maaf. Kono bidi ampur, jangan begitu Pak. Ya kan? Wis bisa diampuran asirasikun percuma, sembayangnya percuma, wiridnya percuma, pasti manjing neraka. Jangan begitu. Ya kan begitu? Ya kan? Jangan begitu. Itu sebagai sebuah perbandingan. Yang merasa ahli ibadah, yang merasa katanya dekat dengan Tuhan, jangan merendahkan orang yang berbuat salah. Itu apa sejatinya? Di hadapan Allah tidak ada yang tahu. Ya kan begitu? Di hadapan Allah tidak ada yang tahu. Ya, ya, kan begitu. Jadi kembali kemaksiatan kita, dosa-dosa besar kita aja sampai menutup diri Anda. Kalau Anda katakan pengen belajar, katakan minta apa kepada Allah, ya udah minta saja, diterima tabli pujara pangeran. Kan begitu. Anda banyak kan orang konsultasi kan? Iya kan? Iya kan? Akhirnya karena di diri sampean katakanlah berpikir Gusti Allah tidak akan bisa memaafkan. Gusti Allah kini bisa akan dengorong-okakan. Iya kan permintaannya sampean dilepas semuanya. Jangan, nggak boleh begitu. Jangan berkecil hati. Ya, jangan begitu. Termasuk tidak hanya itu, Pak. Ya, Anda terlilit hutang yang banyak, jangan berkecil hati. Ya kan? Dia punya hutang yang banyak, katakanlah di banknya ada 1 miliar dan lain sebagainya. Jangan berkecil hati. Harus semangat hidup. Apa sebab? Gusti Allah ngenalakenin diri sampean, Rozak, aku yang maha memberi rezeki. Maksudnya jangan sampai menjadikan Anda ini frustasi. Begitu maksudnya. Utangmu banyak, semangat ibunya harus ada. Harus ada keseimbangan bahwa Gusti Allah itu maha memberi rezeki. Bahwa Gusti Allah itu bikin persoalan hidup itu ada bandingannya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Di dalam ujian, kesulitan yang ada pada diri kita semuanya, sejatinya Allah itu ngasih jalan keluarnya. Cuma sampean ini perjalanan ini kadang frustasi dulu. Itu persoalannya. Ya kan begitu? Ya kan? Iya. Itu begitu. Ya. Tidak ada yang Mas katakanlah Mas yang dianggap suci, pasti dia akan berbuat salah. Begitu. Ya kan? Dosa hati-hati kita, hati sampean. Iya kan? Ya pertanyaannya, napas yang kamu hirup sehari-hari ngas-ngos. Ya kan? Pernahkah Anda mensyukuri itu? Kalau Anda tidak mengakui bahwa itu nafas dikasih oleh Allah, kalau hitung-hitungan Anda berdosa. Kalau hitung-hitungan ini, iya kan? Iya kan? Dihitung, kalau dihitung-hitungan, kalau hitung-hitungan, Anda bisa berjalan, merasa bisa berjalan sendiri. Dihitung,
dengan keadilan Allah, Anda berdosa. Ya, Anda katakanlah dikasih rezeki oleh Allah, ya, dikasih uang banyak, dikasih kekayaan banyak, merasa bahwa ini jerih payahmu. Kalau dihitung-hitung, Anda dosa besar. Prangsane sampean dosa itu peminum saja, ya kan? Prangsane yang namanya dosa besar itu katakanlah melacur saja. Dosa yang paling besar diantaranya adalah Anda merasa hebat, Anda merasa, katakanlah, merasa pada diri Anda. Itu sejatinya dosa besar. Iya, iya kan? Tapi begitu Anda berpikir, ya harus ada pembandingannya. Ampura Gusti, karena anak ngaji, aku merasa bersalah. Selama ini aku merasa bahwa nafas ini adalah hasil jerih payahku, bahwa sejatinya ini adalah pemberianmu. Kepok kuning es asiu dikit kurang dina kuning. Baru merasakan, oh iya ya, aku bersyukur masih dikasih nafas, masih dikasih umur. Makanya ulang tahun itu sejatinya mensyukuri kehidupan ini. Tidak hanya ngempos lilin, tapi maknanya mensyukuri kehidupan, mensyukuri hidup dan kehidupan yang dikasih oleh Anda. Ya. Ini dari mana ini? Katakan contoh ini, masakan ini. Contoh. Ya, kue ini dari siapa? Contoh seumpama dari Rambo. Syukuran apa? Syukuran Mang Rambo iki dipain napas. Krungu durung. Durung. Pak Edi jadi gini seumpama gawa makanan. Contoh. Kenapa ini? Dia merasa bersyukur sudah dikasih napas oleh Allah. Pernah nggak begitu? Nggak pernah. Kebanyakan orang bersyukur itu, ya, ketika dikasih jabatan. Padahal rasa syukur yang terbesar pada diri Anda yang selama ini terlupakan, nafas yang kamu hirup, ya kan, dan lain sebagainya, tidak pernah mensyukuri. Ya kan begitu, tradisinya begitu. Ya kan, ya. Mensyukuri itu berterima kasih. Syukur itu kesuwun. Ya, kesuwun. Wong kesuwun itu karena diberi. Saya ngasih mangson. Nih mangson, masakan. Ya kan, sega kuning, kesuwun Pak Ustadz. Karena apa? Karena merasa diberi. Pertanyaannya, rasa syukur Anda di hatimu, merasakah Anda diberi? Ucapanmu alhamdulillah, hatimu kemana? Perlu beli ngaji? Belum. Iya, ucapanmu alhamdulillah, hatimu kemana? Rasa syukur itu kalau Anda merasa diberi oleh Allah, baru syukurnya rada jejek. Rada jejek. Iya iya, mau sukses Anda, kata kunci bersyukur itu dulu. Orang bersyukur itu hidupnya semangat. Pagi dia ngambil cangkul, pagi dia katakanlah ngambil katakanlah berang, pagi dia katakanlah pergi ke sawah. Beda, dia pergi ke sawahnya, dia pergi ke kantornya atas dasar syukur yang dikasih oleh Allah, kenikmatan yang banyak. Nikmat dari mana? Dia diperkenankan oleh Allah, dikasih kenikmatan, kakinya bisa berjalan. Semangat enggak artinya? Semangat. Iya kan begitu. Kemarin bahwa persoalan hidup itu, kalau Anda pengen katakanlah sejati hidup Anda pengen semangat, jadikanlah sebagai seni saja Pak. Pasti adanya sih. Ya, Pak Edi, pengen laka persoalannya, wis mati baik. Seni Pak Edi. Ya boleh. Seni hidup itu begitu tuh, seni. Ya, seni hidup. Iya kan? Iya. Udah, yang jelas sih Pak, inginnya Tuhan itu
adalah merasa bersalah di hadapan Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Bukan merasa hebat di hadapan Allah. Merasa bersalah di hadapan Allah. Dan Anda terus mengevaluasi. Itu yang dihadapan oleh Allah. Iya kan? Iya. Iya. Paham perbandingannya? Paham? Kalau kita sebagai seorang pemaksiat, sebagai pendosa, jangan berkecil hati. Di tengah malam Anda meminta untuk kesuksesan anak, udah minta saja. Kalau Anda sebagai seorang pendosa, katakanlah telah membunuh banyak orang, lalu Anda ingin belajar, katakanlah ngungsep karo pangeran, sembahyang, udah lakukan saja. Jangan berpikir kone diterima tak beli. Kalau Anda berpikir kone, setannya nyengir. Sejahat-jahat nakal-nakalnya anak, kalau dia pulang ke orang tuanya, pasti orang tuanya iba. Apa maning Gusti Allah Maha Welas Maha Asih. Dibandingkan emono lupa diperbandingkan. Ya kan? Iya kan? Percuma masa diterima tobat sampai kamu siapa? Kamu manusia. Iya kan? Iya kan? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Itu begitu. Jadi buat Syekh Ibnu Athaillah menuntun jangan berkecil hati ketika kita ini banyak, kalau Anda renungi banyak sekali dosa-dosa kita. Jangan Anda berkecil hati. Terus mendekatkan diri kepada Allah. Apa sebabnya? Allah Maha mengampuni. Allah Maha katakanlah Maha Loman. Allah katakanlah Maha Padulnya. Allah Maha katakanlah mengampura. Udah dekatkan diri kepada Allah. Jangan berkecil hati. Jatuh lagi, bangun. Jatuh lagi, bangun lagi. Tuh. Ya Mang Ros, terus baik. Ya, kan begitu. Jaluk kargo jaluk tetap. Ya, begitu. Kata Syekh Ibnu Athaillah. Seorang pendosa yang merasa bersalah itu lebih mulia daripada seorang ahli ibadah yang merasa dia katakanlah mulia di hadapan Allah. Itu persoalannya. Titik persoalannya di itu. Ya. Jadi semuanya akan diuji. Ahli ibadah diuji dengan ujubnya. Ya kan? Seorang pendosa diuji, dia katakanlah putus asa tidak. Begitu kan nantinya. Ya. Anda meyakini Allah Maha Ngampun, ya udah, jangan minta kepada Allah. Anda meyakini bahwa Allah Maha memberi rezeki, semangat hidupmu. Sambut datangnya rezeki yang dikasih oleh Allah berapapun. Ya kan? Anda mengakui bahwa Allah Maha Kasih, Maha Welas dan Maha Asih dan lain sebagainya, semangat hidupmu katakanlah ditingkatkan kembali. Kaki yang kasih oleh Allah pada diri Anda, mata yang dikasih oleh Allah pada diri Anda, itu atas dasar kasih sayang Allah. Harus semangat. Kunyung lamun baik, sombal kayak Mang Rambu lagi nom. Iya. Iya. Sawai ora dadi. Katakanlah istri yang dia sayangi katakanlah meludahi Anda. Jangan berkecil hati. Tuhan menciptakan banyak perempuan. Katakanlah kan begitu, boleh. Contoh emang ngomong. Iya kan begitu. Jadi ada semangat hidup. Paham, Pak? Paham? Maka di sini semuanya jangan merasa mulia di hadapan Allah. Lebih baik kita itu merasa pendosa. Iya kan? Merasa pendosa. Dari mana Anda katakan merasa pendosa? Bahwa Anda memang benar-benar orang merasa pendosa. Terlihat dari cerminan Anda tidak pernah merendahkan orang lain. Iya kan? Tidak pernah merendahkan orang lain. Seorang pendosa dia dirangkul. Seorang perabul dia tidak pernah dicaci. Ketika seorang katakanlah seorang katakanlah pelacur yang ingin curhat tobatnya, udah diarahkan. Paham? Paham? Begitu. Karena apa kata Syekh Mu'taillah? Fa inna man arafa rubbau istaghra bi janbi karomihi dan bahu. Karena di hadapan orang yang sudah benar-benar makrifat kepada Allah,
dosa besarmu, karena dia meyakini Allah Maha Ngampura. Dosa besarmu karena seorang wali benar-benar dia telah meyakini bahwa Allah katakanlah Maha Welas, Allah Maha Loman. Tidak ada dosa yang besar. Sejatinya dosa itu di hadapan Allah ketika dibandingkan dengan ampura Allah, tidak ada dosa yang besar. Semuanya akan kecil dengan ampunan Allah. Paham? Paham? Iya. Ya kan begitu. Ini Syekh Wata'ila lagi memberikan semangat kepada diri Anda. Ya kan? Dari sisi apapun. Dari sisi apapun. Seorang yang bangkrut, ayo bangun kembali. Harus bangun. Anda harus bangun. Jangan bersih hati. Harus dibangunkan begitu. Seorang yang ditimpa dengan persoalan besar harus bangkit. Apa sebabnya? Di balik persoalan hidup ada sebuah kemudahan yang dikasih oleh Allah. Harus bangkit. Begitu. Anda sebagai seorang pendosa, jangan berkecil hati. Malah dablek. Ayo, katakanlah Allah Maha Welas, Maha Asih. Dosa-dosa besarmu akan diampuni oleh Allah. Allah Maha Welas, Allah Maha Mengampuni. Ayo dituntun seperti itu. Ya kan? Begitu, harus ada pembandingannya. Ya. Jadi sejatinya kesalahan kita ini kalau ingin tahu sih, Anda nantinya katakan selamat atau tidak nanti di akhirat, diukur di dunia dulu. Nggak usah berpikir neraka seperti apa, surga seperti apa. Diuji coba di dunia dulu. Orang yang sehabis membunuh orang, dia tidurnya tidak nyenyak. Dia berada di neraka di dunia ini. Meskipun dia tidur di hotel. Enak enggak? Ada suara motor pun ketakutan. Iya kan? Iya kan? Lelaki yang selingkuh dengan perempuan lain, kalau kelihatannya dia bahagia, dia sejatinya di tengah malamnya merintih, tidurnya tidak nyenyak. Iya kan begitu? Iya, iya. Karena yang namanya dosa maksiat itu ya bikin hatimu tidak nyaman. Iya kan? Bikin hatimu tidak nyaman, Pak. Sejatinya begitu. Maka bakal sampean turu di gedak-gedak kiri. Ketika Anda tidur di gedak-gedak, katakanlah apa macan. Anda ruhnya lagi ada persoalan berarti. Ya Mang Son? Mang Son? Anda pengen bahagia, atau Anda selamat atau tidak di akhirat nanti? Anda hidup di dunia tenang tidak? Itu ukurannya. Ya, terlalu panjang Pak, neraka ning kana ning dunia. Ning dunia dikit. Ya. Ya, mangsa di tas sodaku plok 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 ture ngorok. Ya, ture ngorok. Tapi ketika mangsa di tengah malamnya katakanlah tripping, ya, di tempat pelacuran, dia pulang dari sana nggak bisa tidur. Iya, nggak bisa tidur. Kelihatannya dia bahagia, dia merintih hatinya. Iya kan? Iya begitu. Dalamannya dia tidak bahagia. Iya. Dosa itu, maksiat itu bikin kamu sengsara. Bikin kamu sengsara. Ya. Kalau Anda bermaksiat, lalu Anda tidak merasa bersalah, lalu Anda tidak merasa katakanlah santai saja, karena wis tayo. Hati-hati. Ya, ketika Anda habis istighosa, apapun yang kamu lakukan di tengah malam Anda sholat dan lain sebagainya, insya Allah tidur punya nyenyak. Anda bekerja semaksimal mungkin di sawah karena Anda benar-benar ingin ngasih makan anak dan istrimu. Mangane li solot. Ya, tapi ketika makan di tempat yang mewah, lauknya mewah, ada semuanya, uangnya habis membunuh orang di tengah jalan, curi motornya, enak dimakan? Enggak enak. Pikiran bah. Iya kan? Iya kan? Itu kodratnya seperti itu. Kodratnya seperti itu. Sejatinya seperti itu. Dosa itu bikin kamu enggak nyaman. Bikin kamu enggak nyaman hidup ini. Siapapun ini, kata Syekh Ibnu Athaillah, secara hatimu, ruhmu meronta.
Dia menangis. Ruhe sampean lu nangis, cuma ora krungu. Kenapa? Dipepet dalam menanoka. Tangisan ruh itu tidak Anda terdengar. Begitu malam Rabu Anda datang di istighosa membaca istighfar bersama. Ya kan? Membaca la ilaha illallah bersama. Ruh dia katakanlah tersenyum kembali. Paham begitu? Iya. Ya, Anda berbuat salah jangan berkecil hati. Ayo terus, belajar terus. Ya. Jangan ada sampai katakanlah meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, konekusi Allah ngampura tablik. Yo, Allah maha mengampura. Allah maha katakanlah dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa insya Allah akan mengampura. Terus belajar, lalu kita jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, terus bangun lagi. Begitu maksudnya. Di dalam hal apapun. Di dalam hal apapun. Ya. Ini kadang kadang kita ini lemah, kadang kita ini seperti itu. Itu begitu. Jadi para sedulur, para batur ingkang kula hormati, kalau Anda dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mulia di masyarakat Anda, ya jangan merendahkan orang yang katakanlah derajatnya rendah. Kalau Anda katakanlah lagi diuji oleh Allah dengan dosa-dosa besarmu, jangan berkecil hati. Karena Allah maha ngampura. Bangkitlah hidupmu, semangat hidupmu. Begitu maksudnya, harus ada perbandingan. Ya kan? Begitu. Ya. Karena ampurannya Allah itu lebih besar dari apapun. Maha ampura, Allah itu maha ampura. Ya, kita ini harus bangkit. Itu begitu maksudnya sih. Ya. Jadi kesimpulannya prosedulur apa yang dikatakan Syekh Bata'illah ya kepada kita semuanya pada akhirnya sih jangan sampai kita ini adalah lepas dari rahmatnya Allah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya harus husnudon kepada Allah. Husnudon baik sangka bahwa Allah maha ngampura. Maksudnya harus kita bangkit. Makanya ketika sampean berpikir apakah Allah korekusi orang ngampura nih bocakan orang bakal ngampura, itulah sejatinya dosa besar. Tuh. Itu yang paling besar itu begitu. Ya. Ada seorang wali. Ini ada ceritanya nih, seorang kiai besar. Ya tiba-tiba ada orang pelacur, ada seorang pelacur nih datang kepada kiai itu. Seorang pelacur berpikiran, dia merasa bersalah, merasa berdosa, barangkali bertemu dengan seorang kiai yang alim alamat tadi ingin bersalaman, bukatan baik dosa diampura, ya kan? Derajatnya jadi naik, katakanlah seorang kiai yang alim itu katakan lari. Aja marah-marah kita lah ngomong Jawa. Sireli wong dosa gede, wong maksiat dan lain sebagainya. Di hadapan Allah, seorang yang katakanlah merasa ujub itu, orang alim itu di hadapan Allah rendah sejatinya. Apa sebabnya? Dia dengan amalnya sudah merasa ujub. Ini kalau memaknai hidup itu dia semudah itu. Iya Mang Sadi. Tidak semudah itu, Pak. Ya kan? Tidak semudah itu. Begitu hidup ini ditelusuri, dimaknani, dipetani, dan lain sebagainya. Tadi apa yang sudah kita akan dari awal, semuanya diuji. Ya kan? Iya diuji semuanya. Seorang yang ahli maksiat diuji dengan kemaksiatannya. Seorang yang alim, alamah, ahli ibadah diuji dengan ahli ibadahnya. Maka diambil tengah-tengahnya. Jangan merasa mulia. Jangan merasa tidak pernah bersalah. Hidup ini belum tentu. Ya kan? Tidak. Kalau Anda merasa menjadi orang yang kaya, jangan merasa kaya. Kalau Anda merasa menjadi orang yang miskin, jangan berkecil hati. Bangkitlah dan terus bangkit. Begitu maksudnya. Ya kan? Ya. Begitu. Jadi sejatinya kita banyak sekali kadang-kadang dosa yang tidak bisa kelihatan kita. Iya kan? Begitu. Ya.
Makanya para sedulur para batur ingkang kula hormati, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu minta ampun kepada Allah, itu ucapannya. Pelaksanaannya sih sejatinya adalah evaluasi, dipetani, diri kita dipetani. Astagfirullahnya sampean katakanlah berbel, tapi katakanlah tidak ada perubahan. Bukan katakanlah percuma astagfirullahnya, berarti belum nancep. Tidak percuma, bukan percuma astagfirullah, percuma tidak, tapi belum nancep. Ngerti belum nancep, belum ada manfaatnya kepada diri Anda. Ya kan? Iya. Minta ampunan itu katakanlah sejatinya tidak belajar untuk evaluasi, belajar untuk tidak mengulangi. Karena apa? Karena Allah ingin memuliakan diri Anda. Kan begitu. Jadi sejatinya yang tidak tenang itu yang berbuat maksiat. Pasti tidak tenang hidupnya. Ya. Anda pengen tahu surga, nggak usah di sana di alam akhirat, di dunia Anda bisa rasakan. Kapan? Ketika Anda melakukan kebaikan di dunia ini, Anda akan merasakan katakanlah surga itu. Begitu. Selamat atau tidak nanti di akhirat, di sini Anda rasakan seperti apa? Ya kan? Iya kan? Udah begitu ukurannya begitu, Pak. Ya. Makanya apa? Ya udah, kita ini bareng-bareng katakanlah untuk menghisab diri kita. Dihitung din sing ayu tangi turu pantiru maning, dihitung kesalahannya lo. Masa kehitungannya? Kalau Allah tidak ada katakanlah maha ngampurannya, dong, Anda akan langsung disiksa. Tapi Allah ngasih ada bandingannya. Aku maha ngampura, jangan berkecil hati, minta ampun kepada diriku. Kata Allahnya seperti itu. Ya, nyun sewu, nyun agung pangapunten, moga-moga manfaat. Bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.